Polemik Mario Teguh dengan Aryo Kiswinar makin berbuntut panjang setelah pihak Mario Teguh melayangkan somasi untuk 3 orang berbeda, termasuk Kiswinar sendiri. Kini giliran pihak Kiswinar yang mensomasi balik sang motivator. Diwakilkan oleh pihak kuasa hukumnya, pihak Kiswinar dan Aryani, ibu kandung Aryo, menuding semua pengakuan Mario Teguh di media selama ini hanyalah isapan jempol. Bahkan mereka menyebut jika penyebab perpisahan Mario Teguh dan mantan istrinya justru karena hadirnya wanita lain. Benarkah hal itu? Pernyataan itu adalah semuanya bohong. Semua bohong karena dan penyebab dari perceraian Bapak Mario Teguh dan Ibu Aryani itu adalah karena ada wanita lain. Saya ulangi, ada wanita lain di rumah tangga mereka. Tahun 1993, klimaksnya adalah pada saat Bapak Mario Teguh melempar Ibu Aryani dengan setrikaan. Dan pada saat itu juga karena kekasaran itu orang tua Ibu Aryani mengamankan Ibu Aryani dengan Aryo di rumah orang tuanya selama 9 bulan. Dan selama 9 bulan itu, jeda 9 bulan itu, Bapak Mario Teguh tinggal sendiri di rumah dan selalu intensif mendapat kunjungan dari wanita lain tersebut. Ada perempuan yang suka lompat pagar di ketok-ketok, ada perempuan suka lompat pagar menemui Pak Mario Teguh. Jadi itu fakta yang sebenarnya. Tidak tahan klimaksnya Ibu Aryani yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Timur. Nanti juga Anda tahu siapa? Saya tidak bisa jawab, tapi pokoknya saya selalu menekankan ada orang ketiga. Biar orang ketiga itu nanti bikin pengakuan dosa. Saya bercerai, 2 tahun kemudian menikah dengan Ibu Lina, dan waktu kami sudah punya anak umur 7 tahun, si Aryo Kiswinar Teguh umur 17 tahun, saya bilang ibunya, "Adik, ada orang menelpon saya minta maaf karena dia mau naik haji, karena katanya dia dulu pernah dekat dengan kamu." Jadi yang membantah maupun yang mengatakan itu juga semua harus pakai bukti. Kalau ngomong aja sih ya boleh aja semua ngomong. Makanya kan dia ngomong ada kekerasan, gimana cara membuktikannya? Mario Teguh sendiri sebelumnya sudah menjelaskan bahwa ia dan Lina istrinya dulu menikah 2 tahun setelah ia dan sang mantan istri resmi bercerai. Namun kehadiran kuasa hukum Kiswinar kemarin itu tak hanya berhenti sampai di tahap somasi. Jika tak dipenuhi dalam waktu 1 minggu, maka Jumat pekan depan pihak Kiswinar siap membawa persoalan ini ke ranah hukum. Waduh, naik di Ada. Lama-lama terungkap kata-kata ini, itu memang bukan anakmu. Saya pikir ini seorang wanita yang marah, tapi diulang-ulang sampai akhirnya saya mulai yakin bahwa betul dia ini bukan anak saya. Lalu kita menyebut nama, gitu, satu pribadi yang mirip sekali dengan, dan nama bapak ini ada sebagian di namanya Aryo. Sampai dengan hari Kamis, Anda harus klarifikasi ini, mengajukan permintaan maaf kepada Ibu Aryani beserta keluarga besarnya dan kepada Aryo Kiswinar. Kita berangkat ke Polda Metro, kita bikin laporan minggu depan. Tanggal 29. Kita udah punya schedule kok. Tanggal 29 kita bikin LP. Dan ya itu haknya KIS ya. Kalau mau melakukan itu hak dia. Kita nggak bisa apa-apa. Kita belum terima somasinya, kita nggak tahu isinya. Jadi sebagai orang yang mengerti hukum, kalau kita belum lihat itu kita nggak akan berpolemik ya. Sebelumnya, pihak Mario sudah meminta agar dilakukan mediasi dan kisru ini diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi kasus ini justru bergulir kian panas hingga berlabuh di ranah hukum lantaran masing-masing pihak merasa dicemarkan nama baik mereka.
Lantas, bukankah dengan melakukan tes DNA, semua persoalan yang selama ini masih menjadi tanya akan segera terjawab? Mengapa pihak Kiswinar mengabaikan persoalan DNA yang menurut Mario Teguh sudah sejak dulu dimintanya? Lantas, kemana sosok Ibu Aryani yang mengetahui kabar sebenarnya? DNA-nya benar, berarti pembatalannya ditolak. Itu artinya apa? Terjadi memang benar pelanggaran hukum tindak pidana. Nah, sebelum bercerai saya sudah minta tes DNA. Karena saya ingin batalkan itu supaya tidak terjadi fitnah, dan ternyata terbukti sekarang jadi fitnah. Dan mulai dari sampai di sini saja sudah terasa bahwa sertifikat itu tidak menjamin keabsahan DNA darah. Pak Mario juga menceritakan bahwa justru yang pertama kali menginginkan itu Pak Mario, kembali ke sejarah yang dulu ya. Jadi ini yang sudah kedua kalinya sebenarnya. Tapi semenjak dulu itu selalu pihak istri dari mantan istri Pak Mario itu yang tidak mau. Nah, kemudian memang itu cara yang paling praktis pada kondisi normal. Dapat salam dari Ibu Aryani karena Ibu tidak bisa datang hari ini karena menurut Ibu tidak ingin mengomentari permasalahan ini karena menurut dia ini adalah sudah masalah yang sudah basi untuk dia gitu, dan tidak perlu lagi, udah lewat dan tidak perlu lagi untuk diungkit-ungkit lagi gitu. Dan Ibu Aryani yakin kebenaran pasti akan tetap menjadi kebenaran dan itu pasti akan bisa dibuktikan. Soal pengakuan atau tidak pengakuan, cuman kan sekarang ini jadi kasus pencemaran nama baik karena kasus yang tidak jelas dan privat ini masuk ke ruang publik.